Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh penispuh, beliau yang kami hormati Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwa, yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tauhidul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian petang pada malam hari ini yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang takwa. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan juga Radio Gaul, juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670000. Baik, sebelum itu marilah kita buka kajian petang pada malam hari dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah Wali Syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. Ya kan abudu wa ya kan nasta'in. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang kitab Riyadhus Shalihin bersama beliau Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwa. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku, serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya bidini wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Harun, bahwa kita masih melanjutkan bab tentang takwa. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa puncak derajat manusia di hadapan Allah itu adalah dilihat dari takwanya. Jadi takwa kepada Allah ini tidak dipandang dari ini keturunannya siapa, apakah orang kaya, atau pejabat, atau tampan, atau cantik, tidak. Tapi derajat ketakwaan ini diukur dari sejauh mana orang itu
melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan juga meninggalkan larangan-larangannya Allah. Dan takwa ini juga bertingkat-tingkat. Di antara kita ini ketakwaannya tidak sama. Jadi kalau misalnya kita hitung perintah Allah itu ada 100, larangan Allah itu ada 100, maka siapa yang menjalankan perintah Allah yang paling banyak dan juga sekaligus meninggalkan larangan Allah yang paling banyak, itulah orang yang bertakwa yang paling mendapatkan derajat yang mulia. Maka dalam hal ini tentunya kita diperintahkan untuk apa? Bahasa Qur'annya itu fastabiqul khairat. Ya. Jadi istabaqul khairat itu semua harus mentaati apabila ingin mencapai derajat yang paling mulia dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini berlomba-lomba untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Baik itu yang ringan maupun yang berat, kita berlomba-lomba untuk menjalani. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhahu. Beliau mengatakan, kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu dalam penilaian Allah itu sebaik-baik manusia. Jadi kalau kita kaitkan dengan tadi yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, bahwasanya dalam kehidupan ini kita ini sedang berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang paling baik dalam penilaian Allah. Ya. Manusia yang baik dalam penilaian Allah itu yang seperti apa? Ukurannya adalah yang pertama, baik menurut penilaian manusia, ditambah lagi dengan ikhlas. Ya. Jadi baik menurut penilaian manusia. Misalnya orang sholat. Orang sholat yang satu berpakaian rapi, bersih, ya. Yang satunya lagi pakaiannya kusut, kotor. Kalau dalam pandangan penilaian manusia, kira-kira orang menilai baik yang mana? Baik yang rapi. Tapi kalau menurut Allah belum tentu. Ya. Menurut Allah bagaimana? Orang yang menurut manusia itu baik, kalau ditambah dengan ikhlas, nah itulah. Atau kalau sama-sama ikhlas. Ada orang sholat, bajunya bagus seperti Pak Harun ini, yang satu lusuh, bleketek, ya. Tapi dua-duanya ini sama-sama ikhlas. Maka siapa yang dipilih oleh Allah? Yang bagus dan ikhlas. Begitu. Nah, kita ini sedang berlomba-lomba untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kaitkan dengan firman Allah, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Ya, perhatikan ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah Allah. Wabtaghu ilaihi al-wasilah, dengan wasilah, dengan perantara, dengan sarana. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalannya. La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Ya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan takwa? Caranya bagaimana untuk menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa? Yaitu wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah Allah dengan cara menggunakan satu sarana. Sarana itu apa? Sarana itu adalah bisa dari sesuatu amaliyah, bisa dari sesuatu yang beriman, berzikir dan sebagainya. Jadi kita di sini kalau misalnya ada yang menilai, ini ada juri berdiri di sini menyaksikan kita semua. Saya dinilai, Bang Harun dinilai, kamu semua juga dinilai. Ya. Terus bagaimana sikap kita? Saya akan berusaha menyampaikan ini yang terbaik, yang sopan, supaya dapat penilaian yang baik. Tapi karena yang menilai ini Allah, maka saya tidak cukup hanya menyampaikan dengan kata-kata yang baik, penerangan yang baik, tidak. Harus ada ikhlas. Begitu. Kalian juga seperti itu. Ya. Supaya dinilai baik, lungguhmu rapi. Wis pokoke gayane wong ngaji iki piye lah. Meneng dingklu ya. Raitang ternyata ngantuk gitu. Nah ini kan baik menurut penilaian saya misalnya. Wah, Masya Allah santri-santri ini nek ngaji anteng. Itu karo kono-kono itu ngobrol, iki anteng. Ini penilaian saya. Tapi penilaian Allah belum tentu. Wih antengmu iki tok ben diundang santri. Ya, aku ki santri ya kudu sing anteng. Mosok santri kok ngaji kok ngobrol. Ora patut to. Berarti kan antengmu kuwi karena ingin dikatakan sebagai santri begitu. Nah, jadi kita ini sedang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, termasuk hal yang seperti ini bisa menjadi sarana atau wasilah. Saya berharap memohon kepada Allah, ya Allah, dengan saya ini mengajar, dengan saya ini menularkan ilmu saya yang baik, semoga engkau meridhoi. Nah, gitu. Begitu juga Bang Harun juga begitu. Memohon kepada Allah, ya Allah, saya ini menjadi moderator supaya hal yang seperti ini engkau ridhoi. Begitu. Moderator ini kan dulu begini ceritanya. Jadi pernah sekian tahun pengajian seperti ini. Jadi awalnya ada moderator, ada MC-nya. Terus berjalan waktu enggak ada. Ya, enggak ada. Kemudian katanya ini Pak Yai Hador. Pak Yai Hador ini protes. Mosok Kiai noto meja dhewe ngene dhewe ora ono sing mernah-mernahke.
MC-ne ya ora ono, sing njuke mix sapa, kok koyok-koyok liar kan gitu. Nah, terus dengan adanya ini penghormatan kepada kiai. Begitu maksudnya. Ini Pak Yahador loh ya. Akhirnya wis iso ra iso harus ada yang mendampingi, begitu. Dulu pernah sekian itu wis pokoknya los lah karepmu lah. Gue mulang yo pokoknya. Nah ini kan, lah misalnya Bang Haru ini menjadi moderator ini, ya Allah saya menjadi moderator ini untuk menghormati kiai yang sedang itu, semoga engkau ridhoi. Kowe kabeh ya ngono kuwi. Ya Allah, kula niki jan-jane ngantuk, tapi kula butuh ngilmu, misalnya gitu ya. Hadi ora krana kula dipaksa karo pimpinane kan ora ngono. Apa ngono kowe? Ora teko diseneni ngono apa? Ora to? Kan krana golek ngilmu ya. Aduh ya Allah Gusti ya. Ya Allah kula niki wis kesel murojaah, wis kesel iki ditambahi ngaji maghrib sampai isak. Mugi-mugi jenengan ridhoi. Nah, ini namanya wasilah. Jadi dengan saya ngaji, dengan saya ini seperti ini mudah-mudahan. Makanya wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Jadi kita ini berlomba-lomba di dalam kebajikan. Wajahidu fi sabilihi, kata Allah. Bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah. Jadi wong urip ya kudu tenanan memperhatike urusane karo Gusti Allah. Oh, bersungguh-sungguh di jalannya. Ya, iki santri-santri ini namanya juga sedang jihad, sedang bersungguh-sungguh ning jalane Gusti Allah. Ya, golek ngilmu ning gone pondok apa? Tahfidz Basnas Tahfidz Quran. Ya, namanya apa jenenge? Hah? Pondok Pesantren Tahfidz MAJT Basnas Jawa Tengah. Iya toh? Keren wi kelasmu sak Jawa Tengah lho gitu. Iki wakil dari beberapa kota, iya toh? Kowe aja ngisin-ngisin kowe. Wis kon ndi? Pemalang. Engko nek pas imtihan ya wono apa jenenge wisuda kowe dites macamu Malang ado-ado kalah karo Demak misalnya, ojo kalah karo Demak kowe. Ya. Ojo kalah karo Kendal misalnya ngono kuwi. Tapi tetap ditambahi dengan ikhlas. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Begitu. Wene ijek ngene iki ya, ijek ngene iki wis sarane nelongso. Wong ning pondok tuh nelongso lho. Ora enak kabeh pokoke lah. Kowe ning kene enak manggonmu sarane gotakane enak. Biyen zaman aku remaja ku ya wis mangane yo piring sing ngerti piring sing kel, bukan yang beling, bukan piring piring seng iki lho sing ana gambare iki lho. Kuwi kan nek cecel-cecel kan dadine nayang kuwi. Ngerti ra? Ha kuwi mangane nganggo kuwi. Butuh lodeh panas digebyur kene ngono. Dadi lodeh putih dadi rada ireng karena kena tayang-tayange. Ya ngono bismillah.
sehat kabeh, mantep. Ngono kuwi. Jadi wajahidu fisabilihi, tunjukkan bahwa kamu ini berjuang di jalan Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Gue nek wis kue wis diwisuda, kamu sudah kembali ke masyarakat, kamu menularkan ilmumu, kamu bakal mendapatkan kemuliaan. Begitu ya. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mulia di kalangan masyarakat. Gitu. Jadi takwa itu tujuannya supaya kita ini mendapatkan derajat yang paling mulia di sisi Allah. Kalau orang sudah dimuliakan oleh Allah, maka otomatis dalam pandangan manusia dia akan mulia. Ya. Mulia di hadapan Allah, ngibadahi rajin, ora tahu maksiat, ya, akhlake apik, pasti masyarakat akan menilai. Masyarakat itu tahu, ya. Apalagi koyo kowe ngene iki, ana label santri, ojo sembarangan kowe, ya. Ane wong-wong liya ngono jogetan barang ngono ora masalah. Ya. Arek kowe santri kok jogetan. Santri ndi to kuwi? Oh, santri tahfidz Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Kok koyo ngono ya? Lah, ngono nyandai gurune sapa to kuwi? Wah, kena kabeh. Guru-guru kowe ngene joget. Mula hati-hati kowe disorot banyak orang gitu ya. 11 menit ya, 11 menit. Ya wis cukup ya. Monggo yang mau bertanya silakan. Baik, sekali kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Habib Ja'far Al-Musawa atas pengajian pada malam hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para santri dan juga para jamaah apabila ada pertanyaan, monggo. Habib, ini ada pertanyaan Habib dari pendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Ya. Dari Widuri. Ya. Ya. Apa? Widuri. Okay. Nama apa? Namanya Widuri. Sri Wulandari dari Widuri. Oh, Widuri gini. Ya. Yeah. Mohon izin bertanya ya Habib. Ya. Berbicara mengenai derajat Habib, ini tadi dijelaskan tentang takwa itu salah satunya agar kita mendapatkan derajat yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, kira-kira di memasuki awal bulan Ramadan ini apakah ada kemuliaan tersendiri bagi kita untuk bertakwa? Seperti itu, Bib. Ya. Jadi bulan Ramadan ini kan dikatakan bulan yang memberikan satu kesempatan buat seseorang yang ingin memperbaiki diri. Ya, karena apa? Bulan Ramadan itu kan ada satu riwayat yang menyebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa subidatis syayatin. Jadi setiap memasuki bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu, tidak bisa menggoda manusia yang sedang beribadah. Ini kan berarti kesempatan. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, ya kita manfaatkan, pintu surga dibuka. Jadi setiap bulan Ramadan itu kita bisa merasakan betapa gairah untuk beribadah itu bertambah kuat daripada di luar bulan Ramadan.
Contohnya misalnya dalam bulan Ramadan itu kita sholat taraweh 20 rakaat ditambah 3 rakaat. Umpama ini seumpama ya, santri lagi lah sing sering ibadah. Nanti habis lebaran terus mengadakan sholat sunnah 20 rakaat. Kira-kira kuat ora? Bar sholat isya kowe ngadake dhewe, ayo kita melanjutkan amaliyah Ramadan. Sholat sunnah mutlak 20 rakaat. Bertahan enggak kira-kira? Ya. Kenapa? Ya karena di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Jadi aroma surga itu, makanya orang kalau masuk di bulan Ramadan itu cuaca, suasana itu beda dengan di luar Ramadan. Jadi asik gitu loh, sari. Ya. Nah itu kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup. Ya. Orang kalau di bulan Ramadan sing biasa udut, namanya udut kan isin kowe. Isin tak kira-kira? Kowe ra isin. Astagfirullahaladzim. Gitu kowe. Kau sari nekat to. Ya. Jadi arep meh ngene sithik isin, ngene sithik isin. Atau misalnya kowe ning gone luar kota. Ya. Luar kota ora ngerti nek kowe santri. Kausar ning luar kota nganggo topi, kacamata ireng, nganggo jaket. Ya. Terus kowe ora poso wong kowe musafir misale gitu ya. Kowe arep mangan sak dalan-dalan ning warung kira-kira ada rasa malu enggak? Ojo geleng-geleng tak ketak kowe. Isin tak kira-kira kowe nek poso. Meskipun kowe ora berpakaian santri. Karena dalam dirimu ki merasa kowe ki santri. Kowe nganggo topi, kacamatamu ireng, nggo jaket, celanamu jin, nggo sepatu. Ya, mlakumu wis koyo yo kae ora poso. Misale kowe ning Surabaya ora ono sing kenal. Karena iki poso, kamu tidak seperti yang lainnya itu. Ya, jadi ada rasa terhambat di dalam melakukan kemaksiatan. Begitu. Nah, hal yang seperti ini manfaatkan untuk ayo cawis-cawis mana tempat-tempat yang diadakan pengajian atau ini datangi begitu. Jadi kita proaktif dulu, jangan kita diem di rumah. Ini ngomah tok yo padha wae begitu. Ya, jadi itu dimanfaatkan supaya kita bisa meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Baik, monggo. Ada jamaah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib, apakah manusia atau orang yang sering mendapat ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-harinya itu, apakah termasuk orang itu atau manusia itu di tanda-tanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi mendapat ujian dan cobaan setiap hari. Apakah itu termasuk tanda-tanda orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang ada hadis ya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jadi apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Gitu.
Jadi orang yang diuji oleh Allah itu adalah orang yang sedang dicintai oleh Allah. Ya, ning ojo njaluk. Ya, ya Allah, kalau panjenengan uji, berarti Gusti Allah cinta mbek awake dhewe, ojo. Ini bukan tingkatan kita. Nah, tingkatan wali, tingkatan nabi itu nek diuji gelisah dia. Kok hidupnya kok enak tok gelisah. Awake dhewe kewalik. Ya. Ada ujian sithik wae gegere ra karuan. Ya, gek loro sithik lho. Obatnya difoto, pasang status. Sak donya ngerti kabeh. Oh, Kausar gek loro iki. Ya, loro apa sar ngono iki. Kan gitu. Jadi jangan minta, jangan nantang, inilah. Kita pokoknya njaluk ya dicintai karo Gusti Allah, ning ora diuji sing ora enak ngono kuwi. Ya. Jadi orang kalau diuji itu berarti dia dicintai oleh Allah. Begitu. Jangan suudzon pada Allah. Wah, Allah enggak senang dengan aku. Aku gagal, ini gagal, jangan. Justru itu Allah cinta kepadamu. Itu, ya. Masih ada? Cukup? Oh masih, ini lebih 19.04 kurang 19.11 toh? Oh dia lagi. Ada enggak yang mau tanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Mas Santri, tidak ada? Di jamaah? Enggak ada ya? Terakhir sedikit ya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa pengertian berlomba-lomba dalam kebaikan itu kuncinya tadi kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam penilaian manusia ditambah dengan ikhlas. Kalau itu dapat kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu derajatnya mulia di hadapan Allah. Orang yang mulia di hadapan Allah pasti mulia di dalam pandangan mata manusia. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Oke. Terima kasih. Monggo ditutup. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kajian petang kita Riyadhus Shalihin pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diberikan berkah dan juga manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.